Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelumnya, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Pintar sekali. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan Aswanti untuk dipimpin teman-teman. Siapa? Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Azwadi sebelumnya dan pimpin teman-teman untuk berdoa. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 pembelajaran 1. Kita pertama fokus dulu di bahasa dan sastra Indonesia atau bahasa Indo ya. Ya, Pak. Oke, kali ini kita akan membahas materi cerita fiksi. Oke. Cerita fiksi itu ada yang pernah dengar cerita tentang Malin Kundang? Pernah, Pak? Pernah ya? Putri Mandalika. Ya, itu cerita rakyat. Pernah diceritain sama Bapak? Iya, pintar. Dulu sebelum kita tidur, kita diceritakan. Iya. Kita dulu ya. Bagus sekali. Kita lanjut. Nah, cerita tersebut itu biasa namanya cerita fiksi. Apa cerita fiksi? Apa Cerita itu, Pak? fiksi Cerita fiksi? merupakan karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan. Yang artinya cerita fiksi itu bisa saja benar, bisa saja bohongan, atau bisa saja dibuat-buat. Dan bukan kejadian yang sebenarnya. Bukan kejadian sebenarnya. Itu cerita bisa saja dibuat-buat. Cerita fiksi biasanya berdasarkan sejarah, kejadian, atau pengalaman hidup sang penulis atau orang lain. Jadi cerita itu didapatkan dari turun-temurun dari kakek-kakek kita dulu. Nah, Berarti cerita Malin Kundang itu dulu. iya, ceritanya udah dulu. Kemudian diceritakan lagi, dilagi-lagi ceritakan, sampailah kepada kita semua. Baik, kita langsung ke unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Yang pertama ada judul. Judul itu adalah nama yang menjadi gambaran secara utuh dari sebuah cerita. Misalnya Malin Kundang, Putri Nyale atau Putri Mandalika. Kemudian lanjut yang kedua ada tema. Tema itu adalah gagasan atau pemikiran yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Misalnya persahabatan, kekeluargaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Kalau Malin Kundang itu, Pak, temanya apa? Nah, untuk Malin Kundang, karena dia menceritakan tentang sebuah keluarga, maka dia termasuk ke dalam tema kekeluargaan. Jadi dia berkeluarga di sana. Untuk mengetahui perbedaan tema, jadi jikalau sebuah cerita itu menceritakan dua orang sahabat, maka itu termasuk temanya Persahabatan. pinter. Kemudian kalau ceritanya itu termasuk ke dalam keluarga kecil, keluarga besar, itu termasuk dalam keluarga. Mudah sekali kan? Misalnya contohnya suatu hari ada dua orang sahabat, maka itu termasuk ke dalam persahabatan. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh itu adalah orang-orang yang ada dalam cerita atau orang-orang yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya cerita Putri Mandalika, ada di sana Putri Mandalika, terus kemudian ada pangeran-pangeran yang mengejar Putri Mandalika. Itu namanya tokoh. Kemudian penokohan. Penokohan itu adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh. Jadi penokohan itu dibagi menjadi tiga. Ada protagonis. Protagonis. Apa itu, Pak? Sebentar. Yang kedua ada antagonis. Yang ketiga ada tritagonis. Kita bedah satu persatu. Protagonis itu adalah tokoh baik. Oh, baik. Antagonis itu lawan dari baik itu jahat.
campuran. Dia bisa menjadi jahat, dia juga bisa menjadi baik. Itu namanya cerita gonis. Bagaimana ya, Udah Ipa? Bagaimana contohnya sifat campuran? Nah, sifat campuran jadinya misalkan Bunda Ipa dalam sebuah cerita Jundi atau orang itu memiliki karakteristik baik. Pasti dia punya teman yang notabene juga baik. Nah, jadinya temannya inilah yang menjadi tokoh protagonis yang menjadi pembantu dari tokoh protagonis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk protagonis ini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang baik-baik saja. Dia tidak pernah melawan orang tua, dia tidak pernah melawan kepada orang siapapun. Nah, itu namanya protagonis atau sifat baik. Kemudian untuk antagonis, dia suka melawan, dia suka mengajak ribut. Nah, itu namanya iya, itu namanya antagonis. Suka dipuji ya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk semua. Benar sekali. Kemudian lanjut ke latar. Nah, latar ini dibagi juga menjadi 3. Latar, ada yang namanya latar tempat. Kemudian ada latar waktu. Dan yang terakhir ada suasana. Oke. Nah, tempat ini bisa di kelas, bisa di rumah, bisa di hutan, bisa di kerajaan dan Bisa di kamar IPA. Ya, bisa. Namanya tempat. Untuk waktunya bisa jam 1, jam 2, pagi, siang, sore, malam. Ada suatu malam. Nah, berarti latar waktunya itu malam. Untuk suasana bisa dia cerah, bisa dia hujan, bisa dia sedih, bisa dia senang, bisa dia gembira. Itu suasana untuk membedakan seperti itu. Misalkan Pak Guru contohkan sekarang. Di suatu tempat pada pagi hari dengan hati yang senang, itu termasuk ke dalam latar mana? Ada waktu. Waktunya siang hari tadi Pak? Pagi hari. Oh, pagi hari. Iya, benar. Waktu itu Pak? Pagi. Terus di hati apa? di suasana di suasana hati yang senang. Pintar, senang itu. Suasananya senang. Nah, terus tadi tempatnya di mana? Di mana tadi? Di suatu tempat atau kelas. Oh, pintar, Azwan. Beri tepuk tangan mereka. Pintar sekali. Ayo, lagi kita belajar. Kita ke amanat yang terakhir. Nah, amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, artinya penulis atau sang pencerita ingin menyampaikan apa yang ada dalam sebuah cerita. Misalnya pada cerita Maling Kundang, amanatnya itu kita tidak boleh melawan orang tua, kita tidak boleh melupakan jasa orang tua. Ya, nanti dikutuk jadi batu. Makanya itu kita tidak boleh melawan orang tua. Bagus. Kemudian ada contoh cerita. Ya, Pak. Oke. Ada satu kali kelupaan, ada alur. Nah, alur ini Oh, berarti dia bisa jalan ya, Pak? Maju terus mundur. ya, jalan artinya dia dari awal sampai akhir. Mundur itu dari akhir menuju awal. Misalnya pada suatu hari di pagi hari sampai dia selesai pada malam hari. Cerita fiksi. Bapak aku ya mencatatkan. Udah, Pak. Oke, aktif sekali untuk mencatat ya. Ya, dong. Oke. Kita akan jenis-jenis cerita fiksi. Nah, yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang ada dalam suatu provinsi atau suatu tempat. Misalnya Putri Mandalika tadi itu adalah cerita rakyat yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Makanya nama pantai di sana Kuta Mandalika.
diambil dari cerita rakyat Nusantara, yakni Putri Mandalika. Jadi dulu sebuah ceritanya menceritakan ini untuk Putri Mandalika itu adalah putri yang cantik jelita. Kemudian dia dikejar oleh pangeran-pangeran yang ada di Lombok ini. Dulu Lombok ini adalah sebuah kerajaan. Kemudian pangeran itu berusaha mengejar Putri Mandalika. Akhirnya apa? Putri Mandalika tidak tahu harus memilih yang mana. Putri Mandalika akhirnya bunuh diri di Pantai Kuta. Pak, nanya Pak, kenapa nggak milih tiga-tiganya Pak? Nah, karena dia tidak tahu perasaannya. Jadi kita harus memilih satu. Iya. Kemudian ada Fabel. Fabel itu adalah cerita binatang. Pernah dengar cerita kancil yang cerdik? Pernah, sama itu Pak, yang di TV itu pada zaman. Iya, pada zaman dahulu itu ada cerita kancil dengan buaya, cerita kancil dengan kerbau dan lain sebagainya. Kemudian legenda ini bisa saja benar, bisa saja salah. Legenda itu bisa nyata, bisa enggak nyata, tergantung dari ceritanya. Ada cerita beberapa legenda. Tahu Candi Borobudur? Candi Prambanan? Nah, itu dahulu kala ada seorang. Nggak tahu Pak, candi itu apa? Nggak tahu. Candi itu tempat atau kuil yang dibuat oleh dulu namanya Roro Jonggrang itu. Nah, ada namanya cewek Roro Jonggrang. Kemudian yang sangat dicintai oleh seorang pangeran namanya Prabu Siliwangi. Baka. Jadi dia suka sama Roro Jonggrang. Dia ingin membuktikan rasa cintanya kepada Roro Jonggrang untuk dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Tapi Roro Jonggrang tidak menyukai Prabu dan akhirnya melakukan tindakan kecurangan. Ya, silakan Mbak. Apa bedanya legenda sama cerita rakyat kan sama-sama Ya, cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang dulu. Kalau legenda, dia itu dibuat-buat. Terkadang dia menyatakan ini loh simbol, ini loh tempatnya dibuat oleh seperti ini. Apakah benar? Belum tentu seperti itu. Lanjut ke mitos atau mitos. Mitos itu benar-benar terjadi, benar-benar cerita bohong. Nah, mitos itu adalah hal yang tidak benar-benar kejadian. Mitos misalnya contohnya hujan itu karena langit itu nangis, itu mitos. Ini juga Pak, saya tahu Pak, pelangi itu adalah naga yang Turun minum air itu mitos. Ya, itu tidak. bidadari mati. Siapa itu naga yang minum itu? Nah, Naga itu adalah dua mitos. Tidak benar terjadi itu mitos itu. Dua-duanya bukan cerita benar. Oh, itu termasuk mitos Pak? Iya, mitos. Enggak ada juga dongeng. Nah, dongeng itu adalah cerita yang dibuat-buat. Nah, misalnya sekarang dahulu ada seorang pangeran tampan yang gini. Itu kan benar ada tidaknya, itu namanya dongeng. Dongeng itu benar-benar cerita yang tidak pernah ada dan itu hanya dibuat dengan pemikiran manusia. Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, di sini Bapak ada punya dua bahan bacaan. Silakan dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Kemudian kita akan bedah bersama-sama itu cerita Prabu Baka dengan Roro Jonggrang. Ini namanya cerita legenda Candi Prambanan. Kita jawab bersama-sama. Salah baru. Oh, salah. Borobudur udah si kedua. Oh, iya. Lah, Pak Ketum sebelum Pak Ketum. Jeda nih. Jadi. Baik, tak. Jadi nih. Lagi tinggal itu aja. Baik, kita bedah bersama-sama untuk unsur-unsur yang ada dalam cerita. Pak, apa itu bedah Pak? Bedah itu apa? Kita buka bersama-sama, kita cari unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Oh, itu namanya bedah. Ya, kita cari ya. Yang pertama ada di sana ada unsur tema. Nah, siapa yang tahu temanya apa di sana? Tema
perjuangan. Perjuangan ini itu Pak. Ya. Oh itu kan lagu itu ya. Oke, terlanjut ke tokoh. Orang-orang yang bermain atau yang menjadi pelaku dalam cerita tersebut. Ada siapa saja di sana? Ada Prabu Prabu Baka. Baka. Ya, satu budaya pertama siapa? Prabu Baka. Prabu Baka. Sama siapa yang satu Azwandi? Bandung Bondowoso. Masa ada? Oh iya, ada Bandung Bondowoso. Ada. Bapak belum baca nih. Dibaca dong. Satu lagi satu Pak. Ya, ada siapa itu? Doro Jonggrang. Oke, kemudian kita ke latar. Nah, latarnya di mana saat itu? Ada tempatnya di? Tempatnya di Ada kerajaan di Pengging. 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 Oke. Ada nggak latar waktu di sana? Tertulis. Ada Pak. Ada kapan Azwandi? Satu hari. Bukan. Kan ada di suatu hari. Di suatu malam. Ada malam di sana kalau dibaca. Nah, jadi pengerjaan Candi Prambanan oleh Bandung Bondowoso itu dilakukan pada malam hari. Ini latar waktu. Oke, untuk alurnya gimana sana? Maju apa alur mundur? Pak, belum Pak suasananya. Suasananya nggak apa-apa, berarti dalam cerita legenda Prambanan ini tidak menaruhkan suasana. Oke? Tapi di sini dibaca kan ada ini Pak. Mana? Coba sebutkan. Suasananya deg-degan. Ya itu deg-degan itu Pak. Deg-degan Ya, itu. kan ada pertempuran, ada tangan yang rapat tuh. Oh, bagus sekali Vincent. Jadi deg-degan itu adalah kondisi hati seseorang. Jadi Doro Jonggrang itu deg-degan. Bisa nggak Bandung Bondowoso ini menjadikan 1000 candi dalam satu malam? Wah, jadinya Doro Jonggrang itu deg-degan. Tapi situasinya itu Tegang. 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 Ya. Kita taruhkan angka suasananya. Taruh. Ya. Oke. Itu aja Pak langsung ya. Di atas Pak itu di latar itu Pak. Oke, baik. Kamunya di sana di lantai ya. Ya. Latarnya di mana? Tegang. Oke, ke alur. Alurnya itu maju atau alur mundur? Maju. Maju karena dia lurus, berurut urutan. Kalau alur mundur itu dia kembali ke cerita yang sebelumnya. Itu namanya alur maju dan alur mundur. Alurnya maju. Oke, lanjut ke yang terakhir, ada amanah di sini. Oke, amanahnya apa di sini? Saya, Pak. Silakan Azwandi. Janganlah kita membuat 1000 candi dalam semalam. Iya, Benar Pak? ya, benar sekali. Tapi ada sedikit yang kurang tepat. Oh, apa? Nah, jadi amanat yang terkandung dalam cerita Candi Prambanan. Ayo jawab Pak. Ayo, Lagi tadi perlu. aduh, kenapa belum makan dah ini? Iya. Astaga, besok salah. Oke, untuk amanat yang terkandung cerita Candi Prambanan ini adalah selalu menepati janji, rela berjuang, berani berkorban untuk apapun, dan yang paling terpenting, jika kita tidak bisa mencapai tujuan kita tidak boleh marah, kita tidak boleh frustasi, kita tidak boleh yang namanya merusak harga diri orang. Bisa dipahami? Oke. Untuk tugas, oke. Lalu kasih tugas. Tapi mau keluar main, mau main bola. Oke. Pertama tugasnya cari cerita. Nah, cari cerita, mau dia fabel, mau dia legenda. Berarti cerita kodek-kodek bisa Pak? Boleh. Mau legenda, mau cerita rakyat. Bebas ya. Jenis-jenis cerita fiksi tadi. Boleh.
Kemudian tentukan unsur intrinsiknya. Unsur Intrinsik. intrinsik. Nah, dari tokoh, tema, latar, alur, sampai alamat. Oke. Dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Tidak. Alhamdulillah. Jelas sekali Bapak. Ayo Pak, mau main. Karena sudah paham, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan kata keras untuk memimpin doa. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mulai kita. Oh ya, sebelum kita selesai Sudah selesai belajar. mari kita berdoa semoga belajar kita hari ini berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Suwandi udah memimpin doa untuk teman-temannya. Jadi kalau diingat tugasnya di rumah seperti itu. Apa dikumpulin Pak? Dikumpulkan bisa besok. Ya, Besok. sebetulnya. Cepatnya. Oh ya ada. Kasih Pak Guru kasih waktu 1 minggu dah. Hari apa ini? Hari Sabtu berarti dikumpulkan Sabtu depan. Ya. Oke? Semua harus menjadikan tugas dan dipresentasikan besok depan. Tapi Sabtu besok ada peringatan Hari Pahlawan Pak. Belajar apa? Belajar kita belajar. Jadi Apa belajar Pak? mengisi hari-hari pahlawan itu dengan belajar. Iya. Jadi kita harus punya semangat patriotisme Iya, untuk Pak. selalu belajar untuk Indonesia lebih maju. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.